Halo guys, nama saya Ido Maulana dari kelas 11 5. Di sini saya akan menjelaskan tentang integrasi sosial. Untuk materi ini diperuntukkan untuk kelas 11 semester 2. Dan untuk pelajarannya adalah sosiologi. Kurikulum Merdeka. Ya, selamat menyaksikan. Adapun tujuan pembelajaran, yang pertama, mendeskripsikan konflik bersifat kekerasan dan dampaknya terhadap perpecahan atau disintegrasi sosial. Yang kedua, mendeskripsikan perdamaian dan integrasi atau kohesi sosial. Yang ketiga, mendeskripsikan pemulihan recovery atau rehabilitas, reintegrasi, dan transformasi sosial. Dan yang keempat, mendeskripsikan reintegrasi dan koeksistensi sosial dalam kehidupan damai di masyarakat. Apa sih definisi integrasi sosial? Definisi dari integrasi sosial adalah penyepaduan sosial, penyeutuhan sosial, atau pembulatan sosial adalah proses penyesuaian unsur-unsur yang saling berbeda dalam kehidupan masyarakat, sehingga menghasilkan pola kehidupan masyarakat. Adapun beberapa definisi menurut para ahli, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, menurut Bapak Surjono Sukanto, integrasi sosial adalah sebuah proses individual atau kelompok untuk berusaha memenuhi tujuan melawan yang disertai dengan suatu ancaman dan kekerasan. Yang kedua, menurut Bapak Abdul Syani, integrasi sosial adalah suatu proses untuk penyesuaian antara unsur-unsur yang berbeda dalam masyarakat sehingga tercipta suatu kesatuan yang utuh dan bulat. Dan menurut Bapak Michael Banton, integrasi sebagai suatu pola hubungan yang mengakui adanya perbedaan ras dalam masyarakat, tetapi tidak memberikan fungsi penting pada perbedaan ras tersebut. Yang pertama, integrasi normatif. Integrasi normatif dapat diartikan sebagai bentuk integrasi yang terjadi akibat adanya norma yang berlaku di masyarakat. Yang kedua, integrasi fungsional. Integrasi fungsional terbentuk karena adanya fungsi tertentu dalam masyarakat dengan mengedepankan fungsi masing-masing pihak yang ada dalam sebuah masyarakat. Dan yang ketiga, integrasi koersif. Integrasi koersif terbentuk berdasarkan kekuasaan yang dimiliki penguasa. Dalam hal ini, penguasa menerapkan cara-cara koersif, yaitu kekerasan. Dan adapun faktor-faktor yang mempengaruhi proses integrasi sosial yaitu sebagai berikut. Yaitu tercapainya suatu konsensus mengenai nilai-nilai dan norma-norma sosial, norma-norma yang berlaku konsisten dan tidak berubah-ubah, adanya tujuan bersama yang hendak tercapai, anggota masyarakatnya merasa saling bergantung dalam mengisi kebutuhannya, dan dilatar belakangi oleh adanya konflik dalam suatu kelompok. Nah, adapun faktor pendorong integrasi sosial. Yang pertama, adanya pengakuan kebinekaan. Yang kedua, perasaan saling memiliki. Yang ketiga, penguasaan sosial intensif. Dan yang keempat, adanya kesamaan dalam heterogenitas. Dan yang kelima, adanya pembinaan kesadaran. Nah, yang tadi adalah faktor pendorong. Dan yang sekarang adalah faktor penghambat integrasi sosial. Faktor penghambat integrasi sosial, yang pertama, konflik pertentangan akibat tidak tuntasnya penyelesaian suatu masalah, persaingan yang tidak sehat, prasangka buruk karena cemburu, rendahnya sikap toleransi, fanatisme yang berlebihan. Adapun proses integrasi. Nah, proses integrasi adalah penyesuaian di antara unsur-unsur sosial yang berbeda sehingga membentuk suatu keserasian dalam suatu fungsi. Nah, jadi ada dua proses terbentuknya integrasi sosial. Yang pertama ada asimilasi dan yang kedua ada alkulturasi. Untuk penjelasannya sebagai berikut. Yang pertama, asimilasi. Asimilasi adalah pembauran suatu kebudayaan yang disertai dengan hilangnya ciri khas kebudayaan asli sehingga membentuk suatu kebudayaan yang baru. Nah, contohnya adalah kawin campur atau pernikahan beda ras, suku, dan bangsa lain. Dan yang kedua, musik dangdut yang merupakan pencampuran antara musik Melayu dan musik India. Dan yang kedua adalah alkulturasi. Alkulturasi adalah suatu proses sosial yang timbul manakala suatu kelompok manusia dengan kebudayaan tertentu dihadapkan dengan unsur dari suatu kebudayaan asing. Kebudayaan asing itu lambat laun diterima dan diolah ke dalam kebudayaannya sendiri, tanpa menyebabkan hilangnya unsur kebudayaan. Contohnya, alkulturasi yang paling terkenal adalah nasi goreng. Kenapa nasi goreng? Karena sebuah hidangan yang menggabungkan unsur-unsur Tionghoa dengan cita rasa Indonesia yang khas, yang paling banyak rempah-rempah dari negara lain.